tampaknya untuk menyentuh level highest-nya di tahun 2023 ini cukup banyak jalan terjal yang dihadapi oleh IHSG. Apa sih Fir sebetulnya sentimen yang mewarnai pergerakan pasar pada perdagangan hari ini? Iya, terima kasih Sasa dan pemirsa CNBC. Kalau kita lihat perhelatan KTT ASEAN resmi berakhir hari ini begitu ya. Dan tapi kalau misalnya kita lihat memang pelaku pasar ini perlu mencermati sejumlah sentimen yang memang sudah menggerakkan pasar saham keuangan hari ini dan bergerak atau ditutup di level negatif gitu. Di antaranya memang sentimen datang dari ambruknya kinerja Wall Street, rilis data cadangan devisa dan juga pengangguran di Amerika Serikat. Dari dalam negeri terlebih dahulu, pemirsa Bank Indonesia ini mengumumkan data CADEV per akhir Agustus 2023. Diketahui memang pada akhir Agustus 2023 tetap tinggi begitu ya sebesar 137,1 miliar dolar Amerika Serikat. Namun jumlah tersebut sedikit menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir Juli 2023 yang sebesar 137,7 miliar dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia ini mengungkapkan penurunan posisi cadangan devisa tersebut dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan juga kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Ini sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Lalu kalau kita lihat posisi CADEV tersebut masih setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau kalau kita lihat juga 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintahan serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Dan meski turun tipis walau sudah diberlakukan aturan baru mengenai devisa hasil ekspor sumber daya alam, namun ini masih mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta juga menjaga stabilitas makroekonomi dan juga sistem keuangan. Iya, tampaknya sistem DHE yang diterapkan oleh pemerintah per 1 Agustus kemarin belum tercermin ya dari pergerakan rupiah dan juga peningkatan cadangan devisa yang digadang-gadang penerapan implementasi ini bisa meningkatkan cadangan devisa kita. Kalau dari sentimen luar negeri, seperti apa Safira? Karena kalau kita lihat dari Amerika Serikat dan China, ini dua negara dengan perekonomian terbesar sama-sama merilis data ekonomi yang cukup penting. Iya, kalau dari luar negeri kita lihat dari Amerika Serikat ya, sejumlah emiten datang dari perkembangan di Amerika Serikat dan juga China begitu ya. Kalau kita lihat melemahnya bursa Wall Street ini menjadi sorotan kembali hari ini Sasa. Kalau kita lihat bursa kinerja bursa Amerika Serikat dalam 2 hari terakhir ini memang dikhawatirkan bisa menular ke bursa global termasuk Indonesia. Dan kalau kita lihat melemahnya Wall Street memang belum berpengaruh ke IHSG kemarin, tapi pergerakan IHSG yang berada di zona pelemahan hari ini bisa dikatakan juga terkena dampak dari kinerja Wall Street itu sendiri. Dan kalau kita lihat ISM Service Amerika Serikat yang melonjak cukup signifikan ke 54,5 pada Agustus ini mencerminkan jika ekonomi Amerika Serikat ini juga masih kencang. Jadi data ISM Service yang masih kencang bisa jadi kabar buruk bagi pasar Indonesia dengan ekonomi Amerika Serikat yang masih kencang dan juga ekspektasi kebijakan The Fed yang hawkish, maka investor asing juga bisa meninggalkan pasar keuangan tanah air sehingga memang menciptakan capital outflow terutama di pasar mata uang dan juga SBN. Hari ini Amerika Serikat juga akan merilis data klaim pengangguran untuk pekan yang berakhir pada 2 September 2023. Jadi sejumlah pekerja Amerika Serikat yang mengajukan klaim pengangguran di Amerika Serikat pada pekan ini berakhir di 26 Agustus 2023 mencapai 228 ribu. Jadi ada juga pelaku pasar yang berekspektasi bahwa jumlah klaim pengangguran ini akan naik menjadi 234 ribu pada pekan lalu. Data klaim pengangguran ini tentu menjadi salah satu cerminan begitu ya Sasa dan juga pemirsa dari pergerakan tenaga kerja Amerika Serikat. Jika jumlah klaim pengangguran lebih tinggi dibandingkan ekspektasi, maka hal itu akan menjadi kabar positif bagi pasar juga. Namun jika sebaliknya ini bisa membuat ekspektasi pasar terhadap suku bunga The Fed masih akan hawkish. Dan kalau kita lihat sementara dari China, ini pada hari ini juga akan mengumumkan data neraca perdagangan untuk Agustus 2023. Jadi kalau kita perhatikan memang ekspor China sudah terkontraksi selama 3 bulan beruntun, sementara impor terkoreksi selama 5 bulan beruntun. Dan China ini adalah kan tujuan ekspor terbesar begitu ya bagi Indonesia dan kontribusi sekitar 24 hingga 25%, sehingga memang perkembangan di Tiongkok juga akan sangat mempengaruhi Indonesia. Jika impor China kembali terkontraksi, maka hal tersebut juga harus menjadi warning bagi permintaan Tiongkok untuk produk Indonesia. Jadi ekspor ke China pun juga akan bisa turun lebih tajam lagi Sasa dan juga pemirsa. Iya, China juga merupakan motor penggerak perekonomian Asia. Jadi kalau belum bangkit, Ya. kalau naganya belum bangkit, ini juga akan bisa mempengaruhi perekonomian negara-negara sekitarnya termasuk Indonesia yang merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Belum lagi ditambah dari data perdagangan ataupun data perekonomian Amerika Serikat ya, Fir, yang ternyata ini juga akan membuat harapan pelaku pasar akan kebijakan
kebijakan The Fed yang akan segera mereda atau cooling down ini jadi memudar gitu, Fir. Nah, kalau dari segi sektoral, apa nih sektor yang menarik diperhatikan oleh investor? Ya kalau misalnya kita lihat moversnya hari ini begitu ya yang menjadi pemberat ISG ya sebenarnya big cap begitu ya, bank-bank big cap. Kalau kita lihat ada BBRI, BMRI, ini yang terkoreksi juga cukup dalam kalau kita lihat 2,24% dan juga 2,89%, diikuti oleh, tapi kalau kita lihat GoTo juga melesat tadi agak turun sedikit ya, jadi dari 4% ke 3,3%. Ini cukup menarik sekali kalau misalnya kita lihat juga saham-saham teknologi di perhelatan, sepanjang perhelatan KTT ASEAN 2023 ini selama 2 hari sebelumnya, yang memang kalau kita lihat di beberapa site eventnya ini banyak sekali mengangkat tema-tema teknologi begitu ya. Tapi memang di hari ini terangkat GoTo dan melesat di 3,3% dibandingkan hari sebelumnya yang memang terkoreksi cukup dalam. Iya, termasuk potensi ekonomi digital ASEAN yang sangat besar ya, hingga tahun 2025 diprediksi akan semakin meningkat cukup signifikan.